Sekarang jamak. Jamak apa tadi? Mengumpulkan waktunya. Jamak ini dibagi menjadi dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim ini mengumpulkan dua waktu sholat. Yang akhir ditarik ke awal. Atau sholat yang kedua ditarik ke sholat pertama. Sholat asar ditarik ke duhur, sholat isya ditarik ke maghrib. Ini pasangan sudah nggak bisa dirubah ya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak boleh asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan duhur. Jadi subuh itu tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Maghrib nggak boleh dengan asar. Ini pasangannya sudah mutlak, nggak boleh dirubah-rubah. Sedangkan jamak takhir dibalik. Sholat duhur ditarik ke sholat asar, dan sholat maghrib ditarik ke sholat isya. Jadi ketika kita dalam perjalanan berkumandang azan duhur, kita tidak langsung sholat. Diniatkan, saya niat sholat jamak takhir, atau membawa waktu sholat duhur ke waktu sholat asar. Jadi dia nggak usah sholat pada saat itu. Nanti ketika istirahat, pada saat itu waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk. Itu intinya. Kalau belum masuk waktu asar, dia tidak diperbolehkan jamak takhir. Istirahat misalnya siang-siang jam 4, maka dia sholat asar jamak takhir, niat jamak takhir. Kemudian kalau dia mau mengqashar boleh? Boleh. Jadi sholat asarnya berapa rakaat? 2 rakaat, jamak dan qashar. Karena jamak takhir, maka sholat duhurnya ditarik ke sholat asar. Lantas bagaimana? Tadi kan syaratnya sudah masuk waktu asar. Sholat duhur jam 12, dia niat jamak takhir. Jam 2 istirahat. Ini kan belum masuk waktu asar. Dan pada saat itu kebetulan ada masjid. Cocok nih buat sholat. Bagaimana ini? Dia langsung rubah niatnya menjadi jamak takdim. Dia sholat duhur, niat jamak takdim. Kemudian setelah sholat duhur, tarik asarnya ke sholat duhur menjadi jamak takdim. Faham sampai sini? Sekarang apa saja syaratnya jamak takdim? Pertama, harus tertib. Jamak takdim apa tadi? Mendahulukan waktu pertama. Waktu kedua ditarik ke waktu pertama. Ini harus urut. Dalam arti, kalau sholat duhur dan asar, dia harus sholat duhur dulu. Nggak boleh sholat asar dulu. Kalau sholat malam antara maghrib dan isya, berarti dia harus maghrib dulu, baru isya. Ini nggak boleh tidak. Kalau dia mendahulukan sholat yang kedua, pada saat itu waktu zuhur, niat jamak takdim, tapi mendahulukan sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, niat jamak di sholat pertama. Di sini saya sebutkan boleh di tengah sholat. Jadi ketika sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, jamak takdim, makmuman kalau berjamaah, lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram niatnya bagus,
Cuman kadang-kadang ketika sholat duhur nih, Allahu Akbar, di tengah-tengah jamak enggak ya sama asar? Ditakutkan nanti pas waktu asar susah untuk mencari masjid. Saya langsung niat jamak takdim aja dah. Boleh apa tidak? Boleh. Di tengah-tengah terbesit untuk menjamak dengan asar, atau asarnya mau ditarik ke zuhur, di tengah-tengah sholat, ini masih diperbolehkan. Jadi nggak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbeda dengan ini, tadi sholat qashar. Niat qasharnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah, saya niat fardhu zuhur qasran atau meringkas. Harus ketika takbiratul ihram. Jangan sudah 1 rakaat langsung dia berpikir. Pertama tadi dia niat sempurna 4 rakaat. Baru 1 rakaat dia berpikir, saya di qashar aja. Takutnya ini kereta keburu berangkat. Misalnya. Ini menjadi tidak sah. Tapi kalau jamak takdim, niatnya, niat menjamaknya ya, bukan niat mengqasharnya, ini diperbolehkan di tengah sholat. Yang ketiga, susul menyusul. Antara sholat zuhur dan sholat asar harus susul menyusul. Dalam arti, setelah sholat zuhur beres, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ini jangan berhenti lama. Zikir dulu, baca yasin dulu, nggak boleh. Ini tidak sah nanti jamaknya. Sedangkan sholat yang baru dikerjakannya, ini tetap sah. Yang menjamaknya yang tidak sah. Berapa ukuran seorang ini melewatkan waktu susul menyusul dihitung sebagai waktu yang lama? Ini para ulama berbeda pendapat. Umumnya itu menurut urf atau kebiasaan. Cuman ulama menyebutkan kebiasaan ini sekitar 2 rakaat sholat sunnah yang cepat. Jadi setelah sholat duhur selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kalau mau zikir secukupnya saja, sekitar 10 detik, 20 detik, langsung segera ke belakang melanjutkan sholat asarnya. Kalau maghrib segera menyusul dengan sholat isyanya. Jadi jangan terlalu lama. Ini syarat jamak takdim. Faham sampai sini? Kemudian jamak takhir. Apa syaratnya? Yang pertama, wajib niat jamak di waktu sholat pertama. Saya garis bawahi waktu, bukan takbiratul ihram, tapi di waktu. Wajib. Dalam arti ketika dia dalam perjalanan, azan duhur masih dalam perjalanan, jam 1, jam 2 masih dalam perjalanan, kemudian masuk sholat asar, dia belum niat menjamak takhir, ingin membawa sholat duhur ke waktu sholat asar, belum niat seperti itu, maka ketika nanti sholat asar boleh dijamak dengan duhur tidak? Tidak, karena waktunya sudah habis. Berarti dia harus sholat asar, zuhurnya diqadha, bukan dijamak. Jadi bagaimana? Ketika masuk waktu zuhur, dalam perjalanan nih satu mobil, ada teman-teman kita, mereka pada tidur, bangunkan. Niat jamak takhir. Kalau zuhur mungkin bisa santai lah ya. Masih bisa niat jam 1, jam 2 atau setengah 3, yang penting belum masuk waktu asar. Yang ditakutkan itu maghrib, gelap lagi, nggak kelihatan. Kemudian tidur nyenyak dari jam 5. Waktu maghrib nggak kedenger adzan, tidur terus. Sampai habis waktu maghrib, masuk waktu isya, maka dia tidak diperbolehkan sholat
jamak karena dia belum niat. Maka untuk itu kita yang tahu, ada teman-teman kita yang tidur pada waktu sholat pertama, bangunkan. Bro, niat jamak takhir ya. Kita nanti sholatnya di rest area jam 9 malam. Mafhum? Jadi harus niat pada waktunya. Sholatnya belum, tapi niatnya sudah ada. Ingin membawa sholat yang pertama, waktu yang kita lewatkan tadi, ke waktu yang akan datang nanti, waktu yang kedua. Jadi berbeda dengan niat jamak takdim. Kalau niat jamak takdim boleh di tengah-tengah sholat, kalau ini harus di waktunya. Kemudian yang kedua, masih dalam perjalanan. Maksudnya bagaimana? Dia niat jamak takhir, pulang dari Jawa Timur misalnya, sudah sampai Tasik jam 1 siang. Bro, niat jamak takhir, semua niat jamak takhir. Akhirnya sampai Bandung sudah waktu asar. Masih diperbolehkan nggak? Masih, karena belum masuk Lembang, belum masuk ke kampung kita. Terus dia mencari masjid susah, gak sadar mobilnya masuk ke kampung kita. Bagaimana tuh? Maka sudah tidak diperbolehkan lagi sholat jamak. Apa yang harus dia lakukan? Sholat asar, kemudian sholat zuhurnya diqadha. Jadi sebelum masuk ke kampung kita, sholat dulu. Sehingga masih diperbolehkan untuk menjamak waktu yang kita tinggalkan atau menjamak zuhurnya. Mafhum ikhwan? Dan di sini ada tambahan, tidak wajib tertib. Jadi kalau jamak takdim itu wajib sholat pertama dulu, zuhur dulu, lalu asar, maghrib dulu, baru isya. Ini jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir di perjalanan jam 4 kita istirahat, kemudian kita sholat zuhur dulu boleh, sholat asar dulu juga boleh. Khusus jamak takhir, gak harus tertib. Lalu di sini mana yang lebih baik atau mana yang lebih afdol, jamak takdim atau jamak takhir? Karena kita ini dalam perjalanan mendapatkan rukhsah, ya seenaknya kita. Nyamannya gimana nih? Dalam perjalanan ini jam 11. Cepet-cepet. Kita harus cepat lewat Nagreg. Misalnya. Ini kalau nggak cepet-cepet, takutnya nanti di sana macet. Kebiasaan. Maka segera. Sehingga nanti lewat Nagreg atau lewat Garut, ini jam 4. Berarti enakan mana? Jamak takhir. Tapi kita perjalanan dari jam 7 pagi. Jam 11, jam 12, capek nih, istirahat dulu. Enaknya mana? Jamak takdim. Jadi gak ada yang lebih baik mana jamak takdim atau jamak takhir. Kalaupun kita mati, kita sudah niat jamak takhir nih. Di dalam perjalanan jam 2, kita sudah niat jamak takhir. Mati, kita sudah tidak mendapatkan tanggungan. Kenapa? Karena kita sudah niat jamak takhir. Makanya kenapa niat jamak takhir itu harus di waktu pertama. Karena kalau kita mati, sholat yang kita tinggalkan itu ini tidak mendapatkan tanggungan. Gak harus ditanggung sama kita. Kenapa? Karena kita sudah niat untuk sholat. Jadi mana yang lebih baik itu tergantung pada kita, nyamannya gimana. Kemudian di sini saya tambahkan, boleh menjamak bagi orang yang sakit. Maksudnya bagaimana? Sakitnya ini yang memperbolehkan untuk buka puasa, untuk tidak puasa. Dia benar-benar lemas gitu. Karena biasanya orang sakit tuh kalau lagi lemes banget. Tapi kadang-kadang dia ini ada waktu agak sedikit bisa bergerak, bisa berdiri.
Maka kalau kebiasaan dia waktu zuhur dia segar, waktu asar dia lemas, maka pada saat itu jamak takdim. Atau pada waktu zuhur dia lemas, biasanya jam 4 itu waktunya segar, maka dia niat jamak takhir. Ini bagi orang yang sakit. Ini diantara penjelasan masalah menjamak sholat. Kalau ada tambahan, silahkan tambahkan di komentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komentar. Ini yang di sini ada pertanyaan apa tidak? Gak ada nih? Paham semua ya? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupi dulu sampai sini. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan saya, kebodohan saya, kekurangan saya. Kalau ada tambahan, kritik dan saran silakan tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.